banyak sekali ya menurut dari teman-teman sekalian. Oke. Kita lanjut. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan. Langsung ke saudara Iman. Iya, kau bagaimana? Langsung ke saudara Iman. Iya, kau bagaimana untuk ya artinya kan dalam buku sejarah lah pernah kau baca buku itu toh. Sebelum baca bukunya Bung Tom. Tapi pidatonya kau sudah baca. Pidatonya saya baca baru-baru. Kira-kira apa yang bisa kau tarik lah dari Saya tarik dari saya baca pidatonya tadi Bung Tomo. Bahwasanya Bung Tomo ini mampu membakar semangat pemuda-pemuda yang ada di Surabaya. Walaupun yang berasal dari segala daerah tapi terkumpul di Surabaya, terbakar semangatnya untuk melawan tentara Inggris, untuk tidak menyerah begitu gampang di tentara Inggris. Jadi itu saja sih yang saya tahu. Tapi kan di sini kita diskusi supaya kita tahu. Anda berarti butuh pemantik berarti. Iya. Butuh pemicu dia. Iya betul. Ya saya juga sependapat dengan argumentasi. Argumentasi saudara Asep. Ya memang kita tidak bisa pisahkan antara tujuan hidup sama landasan moral. Ya tujuan hidupnya kita kan adalah bicara tentang bagaimana kita bermasalahat lah kepada kehidupan sekitar kan, kepada masuk apa. Saya agak ragu kalau ngomong masalah tentang bangsa dan negara. Agak ragu soal itu. Nah, artinya ya seperti katanya siapa? Cokro Aminoto kan? Betul. Iya. Nah, kan dia pernah bilang di dalam ada 3 fase dalam perjuangannya yang dia pegang teguh. Ada katanya bahwa semurni-murninya tauhid itu menjadi landasannya, setinggi-tingginya ilmu yang kedua, dan yang terakhir adalah sepintar-pintarnya siasat. Nah, strategi kan. Nah, itu berkaitan memang. Artinya kan kita tahu juga bahwa siapa host Cokro Aminoto ini kan sebagai bapak apalagi penyebutannya saya lupa ya, julukannya dia siapa host pokoknya semua tokoh-tokoh pejuang saat itu belajar sama Bung Tomo, meskipun di dalamnya ada berbagai mazhab ya, berbagai jalur yang mereka pilih dalam perjuangannya ya. Contohnya misal Kartosuwiryo, nah, dia dengan Panji Islamnya, kemudian Soekarno dengan nasionalismenya, kemudian Semaun Musso dengan komunisnya. Artinya kan di sini adalah sosok dalam pergaulan Serikat Islam, meskipun ketika perjalanannya kan mereka berbeda pendapat dan beberapa pemikirannya dianggap tidak cocok untuk Indonesia. Nah, mungkin dari dari segi pertempurannya ya. Sebenarnya bagi saya pertempuran 10 November adalah pertempuran untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu benar-benar merdeka. Saat pasca proklamasi kan pertempuran pertama kan adalah pertempuran yang terjadi di Surabaya. Kan 3 bulan setelah proklamasi. Di situ kan bisa dilihat bagaimana sih masyarakat Indonesia zaman itu ya mengutuhkan kemerdekaannya mereka. Apakah kemerdekaannya mereka masih bisa diintervensi dengan konfrontasi yang dilakukan oleh negara-negara adidaya ya. Saat itu kan penyebabnya pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, karena kita tahu bahwa Nazi dan saat itu Jepang kan bersekutu, sementara lawannya adalah blok Barat, yaitu Amerika, Inggris, Belanda. Nah, makanya kenapa Belanda meminta bantuan Inggris untuk kembali menyerang Indonesia melalui Surabaya, karena saat itu kekuatan rakyat itu lagi terbangun di Surabaya. Karena barangkali saat itu ya, mungkin pemikirannya Inggris ya, atau Jenderal Malabi ya, ketika Surabaya mampu ditaklukkan, Indonesia bisa ditaklukkan. Karena persenjataan saat itu berada di Surabaya. Pada zaman itu kan, pertempuran 10 November itu. Makanya kan titik kuncinya saat itu adalah pertempuran 10 November. Barangkali mungkin ketika pertempuran 10 November kita kalah, mungkin kita masih bisa dijajah lagi dengan beberapa tahun kemudian. Nah, itulah kuncinya saat itu, simbolnya. Bahwa kita harus membutuhkan kemerdekaan, meskipun setelah itu kan muncul agresi militer Belanda 1, 2. Tapi memang saya sepakat bahwa kebetulan lagi bulan Ramadan ya. Ya bahwa memang para pejuang-pejuang saat itu tidak
tidak, maksudnya kayak mereka sangat memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi lah, atau di pembahasannya di bagaimana protes ya. Karena soalnya kan rata-rata saat itu semua pejuang-pejuang di Surabaya ya, kan tokoh-tokoh ulama semua. Hasyim Asy'ari satu, saya lupa namanya siapa, yang tokoh Humaydi siapa saya lupa. Nah, kemudian Bung Tomo. Artinya bukan gerakan-gerakan yang dibangun kan gerakan-gerakan santri itu yang paling banyak. 10 November itu. Nah, tapi kalau menurut teman-teman nih, saya juga capek juga bicara nih. Tidak lempar-lempar di kita masalahnya. Saya juga capek bicara ini. Nah, bagaimana kita memaknai itu maksudnya? Memaknai Apa yang mau dimaknai? kemenangan Kemenangan. dari perang 10 November ini. Hah? Dan kemudian apa nilai-nilai yang sudah putus dengan era sekarang, kayak begitu. Hilang. Oke. Kok dulu tuh? Saya yang orang bertiga ya. Terserah kalian lah. kan Andika sebagai nih. Sebagai apa sih? Untuk membahas tentang Bung Tomo tuh dasar-dasarnya sama Andika dulu. Kok Sejarawan. dia yang bawa Ih, pertamanya? bukan. Saya ini bukan sejarawan. Tibuk, memang bukan Apa tadi sejarawan. pertanyaan? Memaknai kemenangan dong. Tidaklah. Kalau ngomong memaknai kemenangan itu kan itu karena perjuangan bangsa Indonesia benar-benar, bukan bangsa Indonesia ya, pemuda-pemuda dan rakyat Surabaya benar-benar menginginkan dan menanamkan dalam pikiran mereka bahwa memang negara ini harus dipertahankan, negara ini harus tetap merdeka, tidak boleh dijajah lagi. Yang artinya walaupun mereka berusaha, tapi kan yang memberikan kemenangan itu Allah. Jadi makanya mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Sang Pemberi kemenangan yang sebenarnya. Itu sih yang saya lihat, karena sangat berbeda ketika Anda berperang hanya untuk mengambil alih atau menindas dengan Anda berperang untuk kemerdekaan. Karena ketika Anda berperang untuk menindas dan mengambil alih, itu Anda hanya akan mengandalkan nilai berapa pasukan, kemudian strategi, kemudian mungkin mereka pasukan-pasukan itu mungkin ragu untuk turun atau terjun di medan paling depan. Sedangkan kalau orang-orang yang berperang untuk kemerdekaan itu mereka sangat sangat hebat, tak kenal takut, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memang benar-benar siap akan kematian. Karena dalam Islam sendiri ketika kau memperjuangkan hal yang benar, mungkin kau akan dikatakan syahid, bukan begitu Pak Ustaz? Iya. Hah? Betul sekali. Betul sekali itu. Pak Ustaz. Makanya apalagi santri banyak kan, kemudian dari Bung Tomo yang membacakan pidato tadi itu yang memang benar-benar membakar semangat. Artinya pemuda-pemuda dan warga Surabaya itu sudah siap untuk menerima risiko apapun. Maksudnya oke lah, sampai-sampai ada tadi di pidatonya kayak merah dan putih, secercak darah, kain putih kemudian ditambah dengan darah merah dan putih kan. Artinya memang mereka benar-benar ingin merdeka dengan mengorbankan nyawa sekalipun tidak jadi masalah. Yang penting kemerdekaan bangsa dan negara ini tetap kukuh dan kokoh. Seperti itu sih. Lanjut lagi. Mau lanjut maksudnya? Lanjut, siapa lagi yang mau Lanjut. menyampaikan pendapatnya? Hilang. Saya lagi nih atau langsung lagi? Yang mau saja lah, jangan pada efektif waktu-waktu. Jadi kemenangan itu kalau menurut saya makna kemenangan itu adalah hadiah dari Tuhan untuk orang-orang yang betul-betul berjuang untuk membela kebenaran. Itu saja. Jangan kok potong lagi. Tidak. Kan saya bertanya. Terus. Jadi memang pemuda-pemuda di Surabaya pada saat itu memang semangatnya mereka untuk membela bangsanya mereka, bangsa Surabaya ini maksudnya tuh sebelum itu jadi kau tertawa ke saya Langsung deh serius lah.
Bangsa Surabaya. Surabaya guys. Rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya pada saat itu memang ingin sekali menentukan kemerdekaannya. Tuh. Jadi bahkan anak-anak pun ikut berjuang pada saat itu. Itu saja sih. Dengan wujud, dengan bentuk. Hah? Dengan wujud dan bentuk. Dan bentuk peperangan untuk melawan Inggris. Itu kan konkretnya gimana konkretnya? Konkretnya mungkin seperti mungkin di orang intip-intip, oh ada pasukan sana, di orang lari atau bagaimana? Pokoknya pada saat itu dengan bentuk tentara-tentara kampung itu. Mungkin dengan bentuk mereka. Oh, tentara kampung terdiri ada anak-anak yang wajah. berlatih. Hanya berlatih saja, tidak Masalah- bergerak. masalah kan Dan tidak ikut- ketahuan tidak siapa tahu saja dan terlibat ikut- karena ramai ikut- karena ikut- saat itu dan kan ikut karena bertempur. banyak 6.000. Kita pun katanya kalau tidak salah itu yang terlibat 30.000 orang. Dari kita Indonesia itu yang meninggal 6.000. 6.000 orang yang meninggal. Yang Jadi langsung- 20.000 luka-luka. Langsung dimakamkan di tanah pahlawan berarti. makam Iya, pahlawan. beberapa kan ada juga yang tidak dikenal identitasnya tuh. Hmm. Makanya kan ada makam tanpa identitas, tanpa Dimakamkan nama. dimakamkan di hutan-hutan. Ih, Nah, iya lah. bisanya. Di hutan-hutan pada saat itu. Iya, tergantung situasinya saja. Kan kita tidak tahu. Karena tidak ada juga bukti sejarah yang kuat juga sih kalau kita mau bicara itu. Oke. Nah, Asep terakhir tentang memaknai dan kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Memaknai apa? Memaknai kemenangan. Memaknai Tidak kemenangan. memaknai saja dulu kan nanti. Oh, memaknai kemenangan. Nanti biar mengalir saja dari depan. Biarkan mengalir. Biarkan mengalir seperti air. Seperti Niagara katanya Niagara.